Lalu semua, kali ini kita akan melihat tujuan yang ketiga, yaitu memahami konsep dari evidence mix. Nah, apa itu evidence mix? Ini, evidence mix. Jadi adalah kombinasi dari tipe-tipe bukti dan juga jumlahnya dari masing-masing tipe bukti tersebut. Ya, tipe bukti ini ya, 8 ini. Nah, masing-masing jumlah bukti yang dikumpulkan juga berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung dari ini, tingkat dari internal control effectiveness dan juga seberapa besar inherent risk-nya. Jadi contohnya, kalau semakin besar risiko bawaannya, berarti buktinya yang harus dikumpulkan semakin banyak untuk mengurangi risiko. Ya, kalau misalnya internal kontrolnya semakin tidak efektif, berarti bukti yang harus dikumpulkan juga harus banyak. Nah, bagaimana contoh kasusnya? Nih, contohnya. Ini ada 4 contoh kasus yang ini ada di buku juga. Jadi, kasus yang pertama contohnya adalah ada um, perusahaan yang besar ya, public company besar, itu kita audit ketika kita melakukan penilaian risiko, ternyata inherent risk-nya low. Dan juga kita melihat bahwa internal control-nya itu kuat. Nah, dalam hal ini berarti test of control ini ya, test of control yang dilakukan untuk audit yang kasus audit yang pertama itu harus ekstensif ya. Kita ceritanya ini kita bergantung pada internal control-nya. Kalau ketika kita melakukan test of control yang luas, yang banyak, dan ternyata tidak terjadi banyak deviasi atau salah saji, nah berarti kita nanti pada saat melakukan substantive test of transaction, ya itu kita melakukan small amount of testing saja, nggak usah banyak-banyak. Ya karena kenapa? Karena kita yakin kalau test of controlnya itu sudah bagus. Jadi substantive test of transaction-nya nggak usah banyak-banyak, TDB-nya juga nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nah, untuk analytical procedure tetap dilakukan extensive amount of testing. Ya. Biasanya kalau yang perusahaan yang punya strong internal control itu biasanya tidak terjadi banyak salah saji atau tidak material, sehingga kita memperkuat di bagian test of control dan juga analytical procedure-nya supaya kita yakin kalau internal control-nya mereka bisa mengurangi resiko audit yang ada. Itu adalah kasus yang pertama. Jadi menggunakan 4 ya prosedur audit ini ya, untuk test of controlnya ekstensif, STOT-nya small aja, substantive analytical procedure-nya ekstensif, TDP-nya small. Lalu kasus yang kedua perusahaannya medium size ya. Terus ya ada sedikit kontrol dan juga ada sedikit inherent risk. Nah, di sini berarti kita bisa bilang test of controlnya itu medium saja ya. Lalu di sini substantive test of transition juga medium. Nah, AP tetap ekstensif, lalu TDP-nya juga medium ya, karena ini medium semua ya. So-so ceritanya. Lalu untuk yang audit yang ketiga, ini ceritanya juga medium size, tapi tidak ada kontrol atau auditor meyakini kalau internal kontrolnya tidak efektif. Nah, lalu di sini ternyata kita menemukan bahwa inherent risk-nya tinggi. Nah, dan kita sudah expect bahwa akan banyak misstatement. Nah, karena kita auditor menilai inherent risk-nya tinggi, terus kontrolnya juga nggak bagus, dan kita expect banyak salah saji, jadi audit yang ketiga untuk test of control kita tidak perlu melakukan tes, percuma. Kita lakukan test of control sudah pasti tidak efektif dan kita sudah pasti nanti akan menemukan salah saji. Nah, padahal gunanya test of control untuk mengurangi kemungkinan salah saji, tapi kita sudah pasti tahu akan banyak terdapat salah saji. Jadi tidak perlu dilakukan testing sama sekali untuk test of control karena kita sudah tahu tidak efektif. Jadi tidak perlu dites karena sudah tahu kita pasti menemukan salah saji. Nah, untuk test of transaction-nya pasti harus ekstensif karena kita akan melakukan banyak tes dalam transaksi-transaksinya untuk menemukan seberapa banyak ditemukannya salah saji. Nah, seberapa banyak bukti yang bisa kita arsip untuk membuktikan kalau salah sajinya itu ini. Untuk analytical prosedurnya medium saja ya, karena kita sudah tahu pasti banyak salah saji. Jadi yang lebih ditekankan adalah TDB dan juga STOT-nya. TDB ini pasti mendapatkan banyak bukti ya untuk membuktikan itu salah sajinya berapa nih nominalnya juga. Nah, seperti itu. Jadi ekstensif, ekstensif. Lalu audit yang keempat, kasusnya adalah medium size company. Ini seperti kasus yang kedua, few inherent risk, some control. Tapi pada saat kita melakukan uji-uji tersebut, kita menemukan bahwa terdapat
kontrol tes yang deviasi kontrol tes yang tinggi. Jadi kita melakukan tes-tes kontrol, ternyata banyak yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Banyak terjadi deviasi, ya bolong-bolong. Dan kita menemukan banyak salah saji yang material, ya signifikan misstatement. Nah, ceritanya ini berarti perusahaannya ini gawat. Nah, pada saat kita melakukan pengujian ternyata deviasinya besar, terdapat misstatement salah saji yang signifikan. Jadi test of control-nya medium, ya. Lalu yang lainnya ekstensif semua untuk membuktikan salah saji tersebut. Nah, itu adalah variasi dari evidence mix, ya. Jadi ini prosedurnya, prosedur audit, lalu seberapa banyak yang bukti-bukti yang harus dikumpulkan, ya. Ini adalah tujuan yang ketiga. Sampai jumpa di tujuan yang keempat. Terima kasih.